Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Hasan dari PAI kelas 4C, Pendidikan Agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini adalah untuk menjawab pertanyaan sebagai tugas ujian akhir materi PAI SMP. Yang pertama, faktor pendorong berdirinya dinasti Daulah Abbasiyah. Yang pertama, meningkatnya kekecewaan kelompok Khawarij Syiah terhadap dinasti Umayyah. Yang kedua, terjadinya perbedaan paham dan peperangan antara suku Arab Mudhariyah dan suku Arab Himyariyah. Yang selanjutnya, dinasti Umayyah bertindak nepotisme dan kecurangan dalam menjalankan pemerintahan. Keempat, perlawanan dari kelompok Syiah, Khawarij, dan Umayyah pada Bani Abbasiyah. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang bermunculan pada dinasti Abbasiyah. Salah satu diantaranya adalah ilmu kedokteran. Pada mulanya ilmu kedokteran telah ada pada saat Bani Umayyah. Ini terbukti dengan adanya Sekolah Tinggi Kedokteran Yundisapur dan Haran. Dinasti Abbasiyah telah banyak melahirkan dokter terkenal di antaranya ada yaitu Hunain ibnu Ishaq, terkenal sebagai dokter yang ahli di bidang mata penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Ar-Razi, terkenal sebagai dokter yang ahli di bidang penyakit cacar, campak. Ia adalah kepala dokter rumah sakit di Baghdad. Buku karangannya itu Ilmu Kedokteran adalah Al-Ahwi. Ibnu Sina, yang karyanya terkenal adalah Al-Qaunun fi Atib dan dijadikan sebagai buku pedoman di universitas di Eropa dan negara-negara Islam lainnya. Yang terakhir itu Ibnu Rushd, terkenal sebagai dokter perintis di bidang penelitian pembuluh darah. Selanjutnya B, ilmu tafsir atau bagian kedua ilmu tafsir setelah ilmu kedokteran. Pada masa ini muncul dua aliran, yaitu tafsir Al-Mansur dan tafsir Al-Bir Ar-Rayyi. Aliran yang pertama lebih menekan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis dan pendapat tokoh-tokoh sahabat. Sedangkan aliran tafsir yang kedua lebih menahan pada logika dan nas. Di antara ulama tafsir yang terkenal pada masa ini adalah Ibnu Jarir At-Tabari dengan karangannya Jami' al-Abayan, Tafsir Al-Baghdawi. Selanjutnya ilmu hadis. Pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah sudah mulai usaha untuk mengumpulkan dan membukukan hadis. Akan tetapi perkembangan ilmu hadis yang paling menonjol pada masa Bani Abbasiyah, sebab pada masa ini muncul ulama hadis yang belum ada tandingannya sampai sekarang. Di antaranya yang terkenal ialah Imam Bukhari. Ia telah mampu mengumpulkan sebanyak 7.257 hadis, dan setelah diteliti terdapat 4.000 hadis sahih dari yang telah berhasil dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Kitabnya yaitu Sahih Bukhari. Selanjutnya adalah Imam Muslim, terkenal sebagai seorang ulama hadis, dan bukunya Sahih Muslim, buku karangan Imam Bukhari dan Imam Muslim, di antara lain berpengaruh bagi umat Islam dari buku-buku hadis lainnya seperti Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah,
Keenam buku hadis tersebut lebih terkenal dengan sebutan Al-Kutub As-Sittah, Kutub Sittah, bisa dikenal gitu ya. Selanjutnya itu ilmu kalam. Bukanlah hal yang berlebihan jika dikatakan pada Bani Abbasiyah merupakan dasar-dasar ilmu fikih. Ilmu disusun oleh ulama-ulama yang terkenal pada masa itu dan masih besar pengaruh sampai sekarang di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Muncul Imam Abu Hanifah yang lebih dikenal atau lebih cenderung memakai akal atau rasio, dan ijtihad Imam Maliki bin Anas yang lebih cenderung memakai hadis dan menjauhi sampai batas tertentu pemikiran rasio Imam Syafi'i yang berusaha mengkompromikan aliran Ar-Rayyi dengan al-hadis dalam fikih, dan Imam Ahmad bin Hambal yang merupakan tokoh aliran fikih yang keras, ketat, dan kurang luwes dari aliran fikih yang lainnya. Buku karangan mereka masih dapat kita temukan sampai sekarang, yaitu Al-Muwatta dan Ar-Risalah dan lainnya. Ilmu tasawuf. Dalam bidang ilmu tasawuf juga muncul ulama-ulama yang terkenal pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Imam Ghazali sebagai seorang ulama sufi pada masa Daulah Bani Abbasiyah meninggalkan karyanya yang masih beredar sampai sekarang, yaitu bukunya Al-Ihya Ad-Din yang terdiri dari 5 jilid. Menulis buku tentang tasawuf yang berjudul Ad-Sahin, Ad-Sun, menulis buku dan yang lainnya. Ilmu matematika. Menghasilkan karya di bidang matematika di antara ahli matematika Islam yang terkenal yaitu Al-Khawarizmi. Ada seorang pengarang kitab Al-Jabar wal Muqabbalah atau ilmu hitung dan penemuan angka 0. Tokoh lainnya adalah Abu Al-Wafa bin Muhammad bin Ismail bin Al-Abbas, terkenal sebagai ahli ilmu matematika. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu farmasi. Di antara ahli farmasi pada Bani Abbasiyah adalah Ibnu Baithar, terkenal dan adalah Al-Mugin, berisi tentang obat-obatan. Karyanya yang terkenal. Jami' Al-Mufradat Ad-Dawiyah, berisi tentang obat-obatan dan makanan bergizi. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Dilakukan Bani Abbasiyah dalam mendirikan Daulah Abbasiyah antara lain, dia melakukan gerakan-gerakan bawah tanah menggunakan sebutan Bani Hashim, melakukan politik bersahabat, dan memusatkan kegiatan di Khurasan. Langkah yang dilakukan untuk mendirikan Daulah Bani Abbasiyah antara lain melakukan propaganda dan pergerakan di bawah tanah untuk menyusun kekuatan secara diam-diam dengan tokoh-tokoh antara lain Muhammad Al-Abbas, Ibrahim Al-Imam, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Hal ini dilakukan karena pada awal gerakan dinasti Umayyah masih sangat kuat. Jadi tidak bisa secara terang-terangan melakukan politik bersahabat, dan berarti Bani Abbasiyah tidak memperlihatkan permusuhan terhadap Daulah Umayyah pada saat itu. Tidak terlalu terekspos lah bahwa dia ingin menjatuhkan dinasti Umayyah, Daulah Umayyah. Memakai nama Bani Hashim untuk mendapatkan simpati umat dan dukungan dari kelompok Syiah. Hal ini memang benar karena Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, juga merupakan anggota keluarga Bani Hashim.
memusatkan kegiatan dan pergerakan partiksnya di Khurasan. Dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima perang yang handal dan propagandis yang ulu. Selain itu, mereka juga mendirikan Hamayah sebagai pusat perencanaan organisasi dan Kufah sebagai kota penghubung dengan Khurasan. Baik, sudah 3 pertanyaan yang dijawab. Terima kasih kepada semuanya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan bisa disimak dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan datangnya dari saya, dan kebenaran dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.